Iya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Masih membahas tentang terrible two atau amazing two lah ya kita sebutnya ya, biar lebih enak didengar. Mbak Ayu, Ya. ini tadi kita lihat memang anak-anak akhirnya ya memang fasenya menolak, fasenya ingin mencoba semuanya, tapi memang belum bisa secara emosional untuk mengendalikan diri. Tapi akhirnya bisa tantrum juga nih Mbak Ayu. Ini kan hal yang mungkin jadi momok untuk orang tua kalau anak udah tantrum. Nah, gimana caranya untuk si tantrum ini memang bisa jadi bagian saja gitu, tidak jadi alat anak untuk orang tua memenuhi keinginannya. Oke, memang ada kondisi tertentu di mana misalnya anak sudah bisa membaca bahwa dengan situasi seperti ini maka saya akan mendapatkan apa yang saya mau. Ada proses pembelajaran seperti itu dan menggunakan tantrum sebagai toolsnya, apakah mungkin gitu seperti itu? Mungkin, bisa jadi. Tapi gimana supaya tidak sampai jadi seperti itu gitu kan. Yang jelas pada saat tantrum anak itu, kita pahami dulu deh kalau kita bicara mengenai tantrum itu kan penyebabnya macam-macam. Ada mungkin anak merasa nggak nyaman sama tubuhnya. Anak-anak dengan permasalahan sensoris tertentu gitu kan yang oversensitif terhadap sentuhan, pelukan atau benda-benda tertentu mungkin akan lebih mudah tantrum ketika dia terpapar sama benda tersebut. Tapi ngomong belum lancar, jadi pada akhirnya itu kemudian membuat nangisnya meledak-ledak, nggak tahu kenapa. Padahal kadang-kala saya pernah bertemu dengan kasus di mana sesederhana nggak suka ada label baju di belakang di belakang lehernya, dan itu membuat dia sangat nggak nyaman sekali itu kan, tarik-tarik. Nah, bisa diperbaiki kan kondisi tersebut. Ada juga memang yang anak menginginkan sesuatu tapi belum pintar untuk menyampaikannya. Kalau semakin tantrum, kemudian yang pertama dilakukan adalah biarkan anak rilising emosinya dulu. Jadi ya udah, nangis 1-2 menit, it's really okay. Yang perlu dipastikan lingkungannya aman. Nggak mungkin dia ngelempar sesuatu atau karena kadang-kadang sampai guling-guling, sampai nangis itu sesek sampai seperti itu. Sudah terlihat agak sedikit lebih tenang, sampaikan, dekati, kemudian berikan rasa nyaman dengan cara bisa dipeluk, diusap belakangnya. Kenapa? Sudah lebih tenang. Oke. Setelah jauh lebih tenang lagi, jelaskan bahwa yang adik mau tidak bisa. Misalnya adik sudah makan itu tadi pagi, sekarang tidak boleh. Waktunya sekarang harus makan misalnya sayur, harus makan nasi yang lengkap. Yang adik mau misalnya case-nya dia minta jajanan sesuatu, itu tidak boleh karena sudah dimakan. Oke, gitu. Kemudian kalau memang ada memungkinkan kayak dia mau snacking gitu, kita berikan alternatif. Kalau snackingnya tadi yang gula, kita kasih snackingnya ini manis juga, tapi ini buah. Misalnya kita mau menggantinya, kasih alternatif. Ini buah, boleh mau dengan yang ini, yang itu tadi tidak boleh. Kalau tidak mau nasi, mau snacking dulu boleh, tapi ini. Gitu. Jadi diberikan alternatif. Anak juga jadi tahu bahwa untuk memenuhi kebutuhannya yang itu nggak bisa, boleh loh ada yang lain, dicobakan. Mau coba boleh, kalau tetap tidak mau, bilang tetap tidak bisa. Gitu. Dari situ anak belajar bahwa sebetulnya ada aturan yang jelas. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalaupun memang nanti sudah selesai gitu kan, sudah lebih tenang, sudah emosinya lebih stabil, tantrumnya sudah lewat, atau di keesokan harinya sembari main, boleh hal-hal yang menyebabkan tantrum itu dibahas. Dia paham perlahan-lahan dengan kondisi itu. Ya memang bagian dari komitmen tadi untuk dia bisa jadi disiplin juga gitu, yang memahami bahwa jangan sampai nanti di situasi ini kok bisa, di situasi ini tidak bisa. Nah Mbak Ayu, tadi kalau kita lihat bahas bahwa ini wajar kok di fasenya. Tapi kalau mungkin ada orang tua lain yang merasa kok anak saya nggak gitu ya, di fase ini kok kalem-kalem aja ya. Nah apakah itu normal atau justru memang jenis anak ada hal yang harus dipicu gitu, harus ada bingung ya, jadi orang tua anaknya nggak bingung ini. Anaknya kalem pun bingung gitu kan. Jadi sebenarnya setiap anak itu kan lahir dengan karakternya masing-masing. Ada anak-anak yang memang easy child, ada yang slow to warm up, ada juga yang memang difficult child. Buat orang tua dengan anak-anak yang easy child, ya disyukuri saja gitu kan. Disyukuri pada Tuhan bahwa memang diberikan buah hati yang cukup mengerti, dapat penjelasan 1-2 kali sudah bisa paham, nggak mudah untuk meraung-raung dan menangis. Mungkin sekali karakter bawaannya adalah seperti itu gitu. Memang tipe-tipe anak yang tenang, yang kemudian mau untuk mau untuk mendengarkan, nggak terlalu kemudian meraung-raung kalau dilarang untuk melakukan sesuatu. Tapi juga tentunya tetap distimulasi dengan kebebasan dia untuk memilih, mau ngapa-ngapain aja dia boleh, bukan boleh tapi dilihat kalau memang itu masih oke, ya boleh distimulasi dengan berbagai macam
aktivitas yang kiranya bisa meningkatkan kemampuan dia di tahapan itu. Oke, jadi memang orang tua harus siap dengan kondisi apapun karena bisa berbeda juga. Anak pertama, anak kedua saja pengalamannya bisa berbeda, kita apalagi dengan anak orang begitu ya. Oke, Mbak Ayu. Terima kasih banyak ya Mbak Ayu. Semoga ini bisa jadi satu hal yang bermanfaat untuk keluarga Indonesia di rumah. Nah, keluarga Indonesia, senang sekali saya Astia Dika bisa menemani Anda hari ini dan kita harus pamit dulu nih. Aku Mbak Ayu harus pamit dulu dan kita juga nggak lupa untuk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga ibadahnya selama 1 bulan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.